Ki Alam ini saudaranya Gus Miftah apa bagaimana, ini wajahnya mirip ini. Ini. Alhamdulillah. Saya satu kehormatan ya. Kita semua saudara termasuk Gus Miftah. Wah, saya katanya mirip Gus Miftah. Kayaknya saya lebih pantas Gus Fitnah. Masya Allah, alhamdulillah. Hampura. Wow. Enggak, kalau secara saudara dekat ya kayaknya saya kenal beliau, tapi beliau nggak mungkin kenal saya gitu. Saya enggak, bukan mirip juga enggak, mengada-ada aja kamu. Karena setiap pemimpin yang pernah memimpin Indonesia juga ada kekurangannya, ada juga kebaikannya. Kita boleh mengkritisi kekurangannya, tapi ya jangan juga melupakan kebaikannya, gitu lah. Dan di angka 8 atau nanti ke presiden ke-8, saya berharap memang disitulah puncak menjadikannya wadah akan turunnya sosok Satrudipiningit. Kok seperti ada yang lewat ya? Waduh, ya wis apa-apa, mungkin kepengen melihat intermezzo sedikit. Jadi ya di presiden ke-8 nanti mudah-mudahan sudah tercantum dan merangkai sebuah kalimat noto nogo. Jadi harapan saya di presiden yang ke-8 ini salah satu tokohnya nanti namanya bersangkutan dengan noto nogo, jadi di go-nya. Kayaknya bisa diprediksi nggak tuh di go-nya? Ada nggak? Ganjar. Ya, siapa tahu tiba-tiba ada calon lain yang ada go-nya. Misalkan Sandiaga Uno. Bisa jadi kan? Sandiaga. Iya, ada gaknya juga. Gitu tuh. Atau nanti tiba-tiba ada muncul baru lagi yang tidak kita sangka-sangka, ternyata misalkan siapa, ada Prayogo misalnya gitu kan. Kita nggak tahu, tapi yang jelas saya berharap di ke-8 ini menjadi wadah atau menjadi penyelesaian sebuah tujuan yang sudah dirangkai dari awal, dari yang ke-1 sampai yang ke-7. Yang ke-8 ini sebuah penyatuan yang kalau di angkanya itu lingkaran yang tidak ada putusnya. Berarti itu maknanya bahwa Indonesia itu harus bersatu gitu loh. Untuk menjadikan kejayaan kembali yang zaman dulu sering disemboyankan sebagai Gemah Ripah Loh Jenawi Toto Kentrem Kerto Praharjo. Nah, itu bangkitnya kembali Nusantara gitu. Dan Nusantara sudah digadang-gadang akan dilanjutkan atau nanti bagaimana tergantung ya ini di ke-8 ini gitu loh. Nah, setelah ke-8 ini, apakah di 8 ini 1 periode atau 2 periode? Nah, di 8 ini memang selain sebagai puncaknya tujuan yang akan dikendalikan oleh nanti yang ke-9 yaitu Satrudipiningit, cuman di 8 ini saya melihat dengan kacamata batin saya itu banyak prahara. Karena di
di kalimat goro itu, kalau di Jawa itu goro-goro itu sebuah prahara gitu lah. Bisa jadi sebuah musibah bencana alam, bisa jadi carut marutnya antara pro dan kontra dari pihak sana dan pihak sini, atau bisa jadi terjadinya perang dunia ketiga. Wah, siapa? Nggak bisa kita prediksi juga loh. Karena apa ya? Tanda-tandanya itu ada. Prahara besar di dunia ini tuh ada gitu loh. Ada semacam perang dunia ketiga. Berarti berat kan jadi presiden ini ya? Ya, itu sangat berat. Yang ke-8 ini sangat berat loh. Makanya nggak mudah di yang ke-8 ini. Karena harus menyatukan semuanya. Dari peristiwa, dari hukum alam, dari manusianya. Nah, dari manusianya juga nanti memang sebagian kita menuju ke peradaban yang baru. Jadi sebagian ya boleh dibilang orang-orang yang sudah sepuh-sepuh akan meninggalkan dunia ini udah otomatis kan gitu. Berganti dengan milenial. Jadi emang di 8 ini sebuah pergantian peradaban. Ya, di 8 ini. Dan ketika masuk ke 9 itulah peradaban baru. Nah, di situ mungkin di 2030 sampai ke sana. Nah, itu sudah peradabannya sudah bukan peradaban kita lagi nih. Masa-masanya sudah anak-anak milenial yang akan memimpin, yang akan jadi orang-orang di dalam pemerintahan. Dan sangat berbeda nanti undang-undangnya, terus kinerjanya, semuanya akan berbeda karena lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi canggih. Nah, makanya udah di 8 ini sebuah puncak peradaban. Kalau sekarang ya taruhlah seusia saya dibilang peradaban kolonial gitu. Lah nanti diganti dengan peradaban milenial. Itu yang akan terjadi menurut saya. Ekonominya bagaimana Kiala? Ekonomi kita masyarakat itu bagaimana nanti di presiden yang baru ini? Itu sepengetahuan saya dan saya sih melihatnya dengan harapan yang tulus dan yang positif, semoga ekonominya membaik gitu ya. Cuman kalau dilihat mulai dari sekarang kayaknya penuh skenario yang masing-masing menyelamatkan diri. Jadi sebuah penyelamatan diri yang dibuat oleh diri kita masing-masing, kesalahan kita sendiri masing-masing, yang nantinya berdampak di tahun itu. Di tahun 2024. Itu memang ekonominya boleh dibilang kurang baik. Jadi masing-masing individu saling menyelamatkan diri aja gitu. Agak sulit karena memang banyak fenomena, banyak kejadian-kejadian carut marut yang ya dunia politik seperti itu gitu ya. Kancahnya pada 2024 itu seperti benang yang rawut gitu ya. Benang yang semrawut, terus kita ada di antara itu dan menyelamatkan masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Itulah kelihatannya seperti itu gitu loh. Cuman setelah itu yang akan terjadi itu orang-orang saling sadar diri dan saling memahami untuk sebuah persatuan sebagai bentuk kecintaan kepada negeri ini untuk kesuksesan di tahun depan itu untuk anak cucu kita. Jadi yang menikmati nanti anak cucu kita, bukan ya kalau kita masih panjang umurnya insya Allah bisa melihat sosok Satrio Piningit ini dengan karakternya, dengan kepemimpinannya. Dan itu saya sudah ada lukisannya, tapi belum selesai. Yang dulu kan saya melukisnya
leluhur turun gunung itu sudah ada sosok Satrio Piningitnya. Nah, lukisan yang kedua leluhur turun gunung ini Satrio Piningitnya sudah digandeng. Sudah digandeng. Dan seperti apa sosoknya rahasia dulu. Iya, rahasia dulu. Tapi clue-nya saya buka clue-nya. Di wajah 8 presiden itu ada di situ. Ada di lukisan itu. Iya, 8 tokoh presiden yang pernah memimpin tuh ada bersama sosok satu itu. Jadi nanti lengkap tuh 9 presiden situ. Sudah ada, cuman tidak bisa saya publikasikan, itu karya pribadi. Karena menurut saya angka 9 itu bentuknya kan gitu, set gitu ya. Itu saya menggambarkan 9 itu janin. Angka janin. Iya, janin dalam perut kan gitu kan, kayak angka 9. Itu lahirnya di angka 9. Lahirnya. Gitu maksudnya. Itu loh Mas. Iya. Tapi jangan diyakini, itu pengalaman saya sendiri kok gitu. Boleh ngopi nih? Iya, silakan. Kira-kira kalau Ukraina dan Rusia bagaimana nih? Hah? Ukraina dan Rusia perangnya ini. Ukraina dan Rusia berakhir gak di tahun 2024? Apa masih terus perang terus? Kayaknya kalau sampai ke situ saya nggak paham saya. Wong tadi dari Jawa sampai ke Ukraina, waduh. Ya kita cuma bisa melihat gejolaknya aja lah gitu. Ya berakhir sih pasti, namanya ada awal pasti ada akhir. Nah, apakah berakhir di situ? Apakah merambah ke semua negara? Itu yang kita khawatirkan itu gitu loh. Karena masing-masing sudah menciptakan senjata-senjata canggih dan kayaknya gengsi dong, masa gue sudah punya senjata hebat mau buat apa, koleksi doang. Ya, kadang-kadang kan kita lihat tiba-tiba ini meluncurkan ini meluncurkan itu gitu kan, kayaknya cari-cari masalah gitu, carmuk gitu tuh. Nah, apakah Indonesia akan terpancing juga dengan seperti itu? Tidak menutup kemungkinan. Oh bisa. Oh iya, itulah gengsi. Berarti itulah ego. Tidak berakhir gitu ya. Tahun 2024 masih ada perang. Saya ngeliat masih ada perang. Rusia masih berperang itu. Masih, tapi mudah-mudahan jangan sampai berdampak ke Indonesia gitu lah. Nah, misalkan China sama mana gitu. Terus kalau udah Cina perang, itu otomatis nyampe juga aromanya ke sini gitu kan. Ya jangan sampai lah. Kita berharap banyak damai itu lebih indah kan gitu ya. Dan hanya kita sendiri yang bisa menciptakan kedamaian. Soalnya memang saya melihat kehidupan saat ini tuh lebih banyak di dalam pikirannya tuh hanya sekedar ekonomi. Iya, betul. Banyak permasalahan, salah satunya yaitu di ekonomi. Dan kalau udah ke situ tuh dampaknya luar biasa, udah kemana-mana. Itu urusan perut soalnya. Meskipun orang itu dengan semangatnya NKRI harga mati, tapi kalau lapar tetap aja. Belum tentu berani aja gitu. Tetap aja emosi, maki-maki, menyalahkan orang gitu. Kan gitu. Ya, jadi dari sekarang memang harus bekalnya satu, kesadaran. Kita sadar bahwa kita butuh yang namanya duit, tapi nggak semuanya bisa dengan duit. Walaupun suatu saat tidak ada duit, itu sangat sulit. Sehingga hidup kita menjadi lebih terlilit dan sangat bikin kita sakit. Itu gara-gara duit. Ya kan begitu tuh duit.
Sementara ya kita itu hidup sekarang itu lebih banyak iming-iming, tergoda oleh iming-iming, tergoda bonus-bonus, tergoda oleh diskon-diskon gitu kan. Itu seneng banget kan gitu. Dah, kamu kredit motor nggak usah pakai DP. Kan bisa? Bisa. Dengan senangnya, ya udah, langsung angsuran cuman berapa itu kan? Ya, taruhlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih asik. Begitu berikutnya pendapatan semakin susah, wah harus dibayarkan ke angsuran, otomatis otaknya berpikir gimana caranya mendapatkan duit. Ketika duit itu tidak didapatkan, dia dikejar oleh bulan. Jatuhnya bulan angsuran maksudnya. Jadi bulan sekarang itu lebih panas dari matahari. Gitu ya. Kalau udah jatuh bulan, panas dingin. Panas dingin. Kalau matahari cuman dapat diskon. Tapi kalau udah kedatangan bulan, wah, bulan, ini bulannya cicilan harus dibayar gitu. Sementara nggak ada uang. Akhirnya apa? Berpikirnya bagaimana caranya dapat duit. Yang tadinya akhlaknya baik kalah sama kekhawatiran dan keinginan itu. Akhirnya bisa menghalalkan segala cara. Betul. Yang tadinya dia dapatnya halal dengan kerja keras gini gitu, akhirnya karena buat angsuran kurang, mau nggak mau sabet sana sabet sini, mau halal mau nggak sudah nggak ada urusan. Dan itu akan terjadi bertahun-tahun. Nah, apa yang ternyata hilang dari diri kita? Bukan uang, bukan semangat, moral yang hilang. Nah, kita berperang sama moral diri kita sendiri. Yang setiap hari, setiap saat disuguhkan dengan yang namanya kesulitan tentang uang. Akibat diri kita sendiri yang tadinya terkena iming-iming. Coba zaman dulu, yang punya kendaraan hanya yang punya uang. Ya kan? Iya. Lurah, camat, gitu-gitu kan dulu kan. Sepeda dulu kan. Itu udah, wah hebat banget punya sepeda. Itu hanya orang-orang seperti itu, orang kaya. Begitu seret masuk ke sini, begitu mudahnya kita diiming-imingi kesenangan. Begitu tengah-tengahnya kita digencet sana sini, ditagih sana sini, kita ngamuk, wah udah nggak terkendali kita itu. Keluarga berantakan karena sudah pemasukannya sudah nggak ada. Begitu gajian buat bayar bunganya doang. Apa wah di situ carut marut situ moralnya sudah menipis, akhlaknya sudah mulai tertutupi oleh emosional dan keinginan itu. Akhirnya ya itu hilang moral kita menjadi ya entah korupsi, ya entah ngambil sana sini, kemanusiaannya sudah nggak ada. Itu yang saya khawatirkan nanti terjadinya seperti itu. Dan itu sudah berapa persen di Indonesia orang seperti itu? Udah banyak, Pak. Udah sangat banyak. Apa kamu termasuk seperti itu? Makanya segeralah di tahun ini berbenah diri, sekuat mungkin, kalau bisa jangan sampai berhutang gitu. Itu kalau bisa. Kalaupun terpaksa ya benar-benar diperhitungkan sesuai dengan yang kita dapatkan. Jangan sampai membuat moral kita menjadi lepas, akhirnya brutal gitu itu. Cuma itu, nanti kita perangnya bukan sama musuh, tapi sama diri kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Semua yang dikerjakan di Indonesia juga semuanya utang. Betul. Iya tuh? Iya, APBN gimana itu? Wah, udah nggak usah bicara APBN. Semuanya utang. Rakyatnya juga akhirnya berhutang. Akhirnya karena utangnya banyak, ya pajaknya harus ditarik terus gitu. Kalau zaman kerajaan mah tarikin upeti gitu loh. Gimana caranya itu kan? Ya terjadi sekarang begitu.
Itu bukan hanya di Indonesia, semua negara seperti itu. Dan itu ada pemainnya, karena dia tidak langsung berperang dengan fisik atau dengan teknologi, dia berperang strategi. Seharusnya ajaran-ajaran orang Jawa itu nggak kena. Kalau zaman dulu nggak kena, karena dia punya moral, bermainnya moral bukan logika. Nah, begitu sekarang kejawaannya sudah sangat berkurang, jadi adab dan moralnya sudah cerdas-cerdas secara logika, tapi secara spiritual nol. Itu yang bahaya, karena yang harus disusun kembali adalah jiwa spiritualnya. Ya, Indonesia bagi orang-orang yang cerdas silahkan memajukan dengan kecerdasannya. Itu lahiriah Indonesianya. Tapi Indonesia juga ada batinnya. Siapa yang mengendalikan batinnya? Yaitu orang-orang spiritual itu. Termasuk wong-wong Jawa, orang-orang dulu yang dengan budaya dan adatnya menjunjung tinggi Republik ini dengan caranya masing-masing. Kalau orang-orang yang cerdas, yang intelektual, dia membangun dengan kecerdasannya. Tapi jangan disepelekan orang-orang spiritual yang membangun lewat batinnya. Karena negara ini juga sama kayak manusia, ada lahirnya, ada batinnya. Kalau batinnya disentuh sama orang cerdas, nggak akan sampai. Batinnya harus disentuh sama orang-orang kebatinan juga. Jadi jangan sepelekan, ya taruhlah paranormal yang menyuguhkan sesaji ke laut, larung untuk gunung itu beliau-beliau itu sedang masuk ranah NKRI lewat batinnya Indonesia. Kalau tidak ada orang-orang itu, bisa jadi Indonesia sudah tidak ada. Mereka apa yang didoakan atau dipentakan pada saat melarung atau sesaji? Dia berdoa supaya gunung jangan meletus, ya kan? Betul. Dia kasih sesaji, penghormatan. Air jangan meluap. Betul. Apakah orang-orang cerdas itu main ke situ? Enggak. Hanya orang-orang spiritual yang mau ke sana dan rela ikhlas, tidak ada yang gaji. Benar. Mengeluarkan dana untuk sesaji, untuk teman, untuk ke sana ngelarung. Itu mereka tidak pernah meminta kepada pemerintah bahwa saya telah melakukan kontribusi untuk enggak. Orang-orang spiritual masuk dari area batinnya Indonesia. Ke alam tujuannya ya. Ke alam. Indonesia ini hanya nama, tapi kita berada di atas alamnya. Jadi yang diambil orang-orang spiritual itu ya alamnya. Gitu. Menghormati Kesana, alam. menghormati alam semesta ini. Gitu, Mas. Nah, makanya nanti di Satrio Piningit ini yang pernah saya jelaskan di lukisan 7 presiden itu, dia akan mempunyai ke-8 sifat kepemimpinan presiden yang pernah ada. Itu ada di orang satu itu. Kan luar biasa. Ya dia politikus, ya dia bisnismen, ya dia teknologinya, keilmuan teknologinya sangat canggih. Dia orang spiritual, dia pengayom, dia orang yang wibawa, dan dia orang yang punya tujuan. Disitulah kalimat itu akan menyatu menjadi Noto Nogoro, negara yang tertata, jaya kembali, Nusantara ada bangkit, gitu loh. Udah kelihatan kok cikal bakalnya, udah sangat kelihatan. Cuman goro ini apakah jadi go sesapi spasi jadi ro atau goro? Kalau udah goro berarti akan ada kecamuk lagi. Itu lagi, ya? Itu aja artinya. Yang harus kita hadapi itu. Itu, Mas. Jadi presiden ini nanti
1 periode, 2 periode. Kita lihat aja nanti perkembangannya, karena yang saya bilang tadi, kalau misalkan ada spasi, berarti carut marutnya berkurang. Karena sudah menjadi go itu kalau bahasa Inggrisnya go, ayo lanjutkan gitu ya, ayo bergerak go. Tapi kalau udah goro, cuma satu periode menjadi goro, ketemu rohnya, berarti ya memang sekali satu periode, tapi harus berhadapan dengan kecamuk, berhadapan dengan yang sesuatu yang belum kita bayangkan, entah apa terjadinya gitu. Memang harus ada seperti itu. Untuk menjadi putih kembali, otomatis harus menggulung yang hitam, kan gitu. Tidak bisa kita memutihkan warna yang hitam, itu akan sangat sulit. Betul. Ada dengan cara mudah, balikan, ganti kertas putih. Betul. Makanya angka 9 seperti janin lahir kembali. Dari awal itu. Saya gitu. Angka 9 pun sudah angka tertinggi. Nggak ada angka lagi gitu. Gitu Mas. Itu hanya menurut saya. Oke, gitu aja ya. Kayaknya sudah cukup panjang ini, 2 hari 2 malam berdiskusi dari hal spiritual, hal klinik, hal misteri sampai politik. Wais, kayak tahu aja ya. Padahal hanya obrolan kosong aja. Sekali lagi hanya pepesan kosong yang mudah-mudahan bisa adalah sedikit manfaat. Benang merahnya kita ambil. Dan siapa tahu bisa membuat kita lebih menyadari diri bahwa ingat, ke depan yang harus kita perangi adalah bukan di sekeliling kita. Bukan orang-orang yang kita salahkan, tapi diri kita sendiri. Moral kita terkikis, maka bangkitkan kembali moral kita sebagai warga Indonesia yang sejati, dan lafadzkan kata NKRI itu bukan hanya di mulut, cukup dalam jiwa, nggak perlu engkau sebutkan. Itu NKRI, harga mati. Kita bisa siap mati, tapi belum tentu siap hidup, karena hidup lebih sulit daripada siap mati.